Halo semua, perkenalkan nama saya Krisman Situmorang dengan NRP 517241085. Di sini saya akan mempresentasikan tugas simulasi filtering saya, yaitu dengan menggunakan 3 filtering, yaitu bandpass, high pass, dan juga low pass filtering. Langsung saja kita melakukan dengan data sintetik untuk melanjutkan dari bandpass yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama-tama kita mengimport library yang akan kita gunakan, yaitu NumPy. Selanjutnya kita mengimport Matplotlib. Selanjutnya kita dari Skype Signal. Setelah mengimport library yang akan kita gunakan, sekarang kita membuat parameter signal yang akan kita gunakan. Kita menggunakan frekuensi sampling sama dengan 100. Lalu kita membuat sampling intervalnya itu sama dengan 1/fs. Selanjutnya kita import time vektornya. Di mana nanti vektor waktunya itu dari 0 sampai 5 detik dengan interval 0,01 detik. Lalu kita membuat frekuensi signal domainnya itu 5 Hz. Selanjutnya setelah kita membuat parameter signal, saatnya kita membuat clean signal atau synthetic seismic event. Kita masukkan rumus untuk sinyal sintetik dari seismik. Setelah itu kita menambahkan noise random.
Intinya nih si seismogram ini fungsinya itu untuk menggabungkan sinyal utama dengan noise dengan hasilnya itu nanti menjadi data seismic noise. Selanjutnya setelah kita memasukkan noise, selanjutnya kita melakukan function to compute SNR yaitu untuk membuat fungsi untuk menghitung signal to noise ratio. Adapun guna dari power signal ini itu untuk menghitung data daya rata-rata dari sinyal, lalu selanjutnya power noise ini untuk menghitung daya noise, lalu SNR-dB ini untuk menghitung nilai SNR dalam desibel. Setelah kita masukkan function to compute SNR-nya, sekarang kita menghitung SNR data noise sebelum filtering. Setelah kita menghitung SNR-nya, selanjutnya kita membuat plot signal noise dan noisy seismogram untuk menampilkan wavelet dari noise dan juga clean sinyalnya.
nantinya ini akan ada keluar 3 plot, yaitu untuk yang pertama itu untuk clean signal seismogramnya, dan yang kedua itu untuk random noise, dan juga yang ketiga itu untuk synthetic seismogram. Langsung kita run. Berikut ini merupakan wavelet dari clean seismogramnya berserta ground truth-nya, dan juga ini random noise, dan juga ini synthetic seismogram. Setelah kita menambahkan ketiga hal berikut ini, selanjutnya itu kita melakukan FFT analysis. Nantinya fungsi berikut ini itu berfungsi untuk mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Selanjutnya itu kita membuat sumbu frekuensi FFT-nya itu. Selanjutnya kita menghitung amplitude spektrumnya. Selanjutnya itu kita memasukkan fungsi untuk mengambil hanya frekuensi positif. Setelah kita masukkan FFT analysis, sekarang kita plot FFT spektrumnya. Kurang lebih tidak rumus untuk plot ini tidak jauh berbeda dengan
plot-plot yang sudah kita gunakan di atas untuk plot figure, plot-plot, dan juga Xname, title, Xlabel, YLabel, grid. Berikut ini FFT Spectrum of Nasse seismogramnya. Setelah kita melakukan FFT analysis, selanjutnya kita masukkan depth butter filter atau Butterworth filter function untuk fungsi umum filter Butterworth. Selanjutnya kita menghitung frekuensi Nyquist dengan persamaan Fn sama dengan Fs per 2. Selanjutnya kita masukkan normal cutoff untuk normalisasi cutoff terhadap Nyquist. Selanjutnya kita membuat koefisien filter Butterworth. Selanjutnya kita melakukan filtering dua arah dengan forward dan backward agar phase shift-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan bandpass filtering. Kita menggunakan cutoff 4,5 dan 5,5.
Lalu kita menghitung residual noise. Lalu kita menghitung SNR dari hasil BPF. Di sini kita akan masukkan low cut-nya itu 0,5 dan juga high cut-nya itu 5,0. Selanjutnya kita melakukan plot untuk menampilkan gambar dari BPF result-nya, kurang lebih sama dengan plot yang kita gunakan seperti sebelumnya, yaitu plot figure, plot title, X label, Y label, dan slim, serta grid. Di sini tuh kita bisa melihat BPF resultnya itu dengan SNR 13.4,48 desibel. Itu berarti semakin besar SNR-nya itu semakin bagus, atau noise-nya itu tidak mendominasi dari sinyal yang berada. Ini bisa kita ganti cut off-nya menjadi lebih kecil. Itu SNR-nya semakin kecil. Selanjutnya setelah kita melakukan BPF, kita beralih ke low pass filter.
Setelah ini kita plot lagi buat low pass-nya. Berikut ini LPF result-nya itu dengan cut off di 8 Hz itu menghasilkan SNR 3,6 di mana noise tidak mendominasi di sinyal berikut. Selanjutnya setelah kita melakukan LPF kita melakukan high. Sini kita juga masukkan cut off di 0,1 Hz. Setelah kita masukkan rumus untuk high pass filtering, kita melakukan plot yang sama untuk menampilkan wavelet. Berikut ini merupakan hasil dari high pass filtering. Berdasarkan hasil filtering yang telah kita gunakan yaitu band pass filter, low pass filter, dan high pass filter, dapat dianalisis performa masing-masing filter ini berdasarkan bentuk sinyal hasil filtering dan sinyal SNR, di mana pada band pass yang tadi ini itu rentang frekuensi yang kita gunakan itu tadi low cut-nya 0,5 dan high cut-nya itu 5,0 Hz, di mana sinyal noise ratio-nya itu dihasilkan 5,82 desibel, di mana band pass ini bekerja untuk melewatkan frekuensi tertentu dan membuang frekuensi di luar rentang dari 0,5 sampai 5 Hz tadi. Berdasarkan hasilnya ini dapat dilihat itu bentuk sinyal filteringnya itu mengikuti bentuk ground truth-nya, di mana noise frekuensinya tinggi berhasil ditekan dan noise frekuensi rendah itu juga ikut dikurangi. Lalu low pass filternya itu di mana cut off frekuensinya tadi di 8 Hz dan nilainya itu di 3,6 desibel. Ini menghasilkan low pass filter ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi tinggi karena sinyal utama berada pada 5 Hz. Maka sebagian besar sinyal masih dapat dipertahankan.
Namun dapat dilihat dari grafik berikut ini, noise frekuensinya tinggi 20 Hz berhasil dikurangi, tetapi masih terdapat distorsi amplitudo dan juga gelombang hasil filtering terlihat lebih melebar dan kurang presisi dibandingkan BPF tadi. Dan juga beberapa noise frekuensi rendah masih ikut lolos di dalam low pass filtering tadi. Selanjutnya di high pass filter ini dapat dilihat dari cut off frekuensinya tadi 0,1 Hz dengan nilai SNR-nya itu 5,75 desibel. Ini hasil analisisnya itu high pass filter ini bekerja dengan melewatkan frekuensi tinggi dan membuang frekuensi rendah. Di mana pada grafik ini tren atau baseline drift-nya itu berhasil dihilangkan, komponen frekuensinya tinggi, masih dominan, noise acak masih cukup besar, dan juga bentuk sinyal belum sepenuhnya menyerupai ground truth. Tapi pada filter high pass filter ini karena cut off yang kita gunakan itu sangat kecil yaitu 0,1 Hz, sebagian besar sinyalnya itu masih lolos bersama noise sehingga filtering ini tidak terlalu agresif. Kesimpulan pada HPF ini efektif untuk menghilangkan drift atau tren frekuensi rendah, tapi kurang optimal untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi. Pada kesimpulan pada low pass filtering tadi itu cukup baik untuk menghilangkan noise frekuensi tinggi dan juga masih mempertahankan sinyal utama, namun hasilnya belum sebaik band pass filtering karena terlalu banyak frekuensi rendah yang ikut dipertahankan. Lalu untuk bandpass filtering tadi itu filtering yang paling efektif karena bentuk sinyalnya masih mirip dengan ground truth dan juga memiliki sinyal kualitas yang terbaik dan dengan nilai SNR tertinggi dibanding low pass frekuensi tadi. Sekian video presentasi saya untuk synthetic seismic signal. Adapun salah kata atau salah penulisan dalam skrip berikut, mohon dimaafkan. Terima kasih.